kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga wabah ini segera berakhir agar kita bisa bertatap muka kembali di SMK Yarsi Medika. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan sediaan suspensi. Sebelumnya disiapkan dulu alat tulisnya, dan kalau ada yang penting bisa langsung dicatat di buku tulis. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Jadi, sediaan suspensi mengandung bahan obat padat dan bahan obat cair. Bahan obat padat akan larut dalam bahan obat cair, atau disebut juga dispersi dalam fase cair. Dispersi itu artinya larut, jadi bahan obat padat akan larut dalam bahan obat cair. Pembagian suspensi ada dua, yaitu suspensi yang sudah siap untuk digunakan dan suspensi yang dilarutkan dengan air untuk injeksi atau untuk disuntikan. Suspensi yang dilarutkan dengan air disebut juga suspensi kering atau suspensi serbuk. Jadi ketika nanti akan digunakan harus dilarutkan dengan air terlebih dahulu, baru nanti siap untuk digunakan. Jenis suspensi ada 4. Yang pertama suspensi oral, yaitu suspensi yang penggunaannya melalui mulut atau melalui saluran cerna. Suspensi topikal yaitu suspensi yang penggunaannya tidak melalui mulut atau tidak melalui saluran cerna. Suspensi topikal yaitu suspensi untuk luar permukaan. Suspensi tetes telinga yaitu suspensi yang digunakan untuk telinga. Suspensi oftalmik yaitu suspensi yang digunakan untuk mata. Syarat suspensi: suspensi mengandung partikel yang mengendap jika didiamkan. Oleh karena itu, sebelum digunakan, suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk menjamin distribusi obat yang merata dan untuk menjamin keseragaman dosis yang tepat. Jadi, suspensi itu umumnya mengendap. Ketika nanti akan digunakan, harus dikocok terlebih dahulu agar distribusinya merata dan keseragaman dosisnya tepat ketika nanti akan digunakan. Stabilitas suspensi. Dalam pembuatan suspensi ada hal yang sering terjadi dalam pembuatan suspensi, yaitu pengendapan. Untuk mencegah terjadinya pengendapan pada sediaan suspensi, kita harus memperhatikan stabilitas suspensi. Yang pertama, faktor stabilitas suspensi ada ukuran partikel. Ukuran partikel harus dibuat sekecil mungkin karena untuk mencegah terjadinya pengendapan. Kekentalan atau viskositas. Kekentalan dalam suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar suspensi mudah dikocok dan mudah untuk dituang. Jumlah partikel tidak boleh terlalu besar karena memungkinkan terjadinya pengendapan. Muatan partikel mempengaruhi ukuran partikel. Jadi, ukuran partikel harus kecil. Dan untuk memperkecil ukuran partikel bisa menggunakan mixer atau mortir. Yang kedua, bahan pengawet. Bahan pengawet yang digunakan dalam suspensi yaitu butil para benzoat. P itu disebutnya para. Perbandingan 1:1250. Etil para benzoat perbandingan 1:500. Propil para benzoat perbandingan 1:400. Dan nipasol serta nipagin kurang lebih 1%. Komponen suspensi atau bahan untuk pembuatan suspensi. Bahan pensuspensi adalah suspending agent. Suspending agent adalah bahan tambahan yang penting yang digunakan untuk pembuatan suspensi. Fungsinya untuk meningkatkan viskositas dalam suspensi. Suspending agent dibagi menjadi dua, yaitu bahan pensuspensi alami
dan bahan pensuspensi sintesis. Bahan pensuspensi alami ada 2 golongan, yaitu golongan gom. Golongan gom disebut juga hidrokoloid. Gom dapat larut dan mengembang dengan air, sehingga membentuk campuran. Campuran tersebut akan membentuk musilago atau lendir. Yang termasuk golongan gom adalah gom akasia, chondrus, teragakan, dan algin. Yang kedua, golongan bukan gom. Golongan bukan gom yang biasa digunakan yaitu tanah liat. Contohnya tanah liat bentonit dan tanah liat fegum. Lalu bahan pensuspensi sintesis ada 2 golongan, yaitu derivat selulosa, contohnya metil selulosa, CMC, metosol 1500, dan PGS. Yang biasa kalian gunakan pada saat praktikum di lab menggunakan bahan pensuspensi PGS. Untuk zat yang berkhasiat keras menggunakan PGS 2%. Untuk zat yang berkhasiat tidak keras menggunakan PGS 1%. Air PGS yang digunakan 7 kali. Golongan yang kedua yaitu golongan organik polimer, contohnya karbopol. Ada tanda R, artinya karbopol ini adalah nama dagang. Metode pembuatan suspensi. Yang pertama metode dispersi dan yang kedua metode presipitasi atau pengendapan. Materi suspensi saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa dipelajari dan tetap di rumah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.